Alhamdulillah bikhair Ustazah. Saja. Kaifa haluki Baik, Ustazah? alhamdulillah dia khair. Baik, kita mulai ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasuluh. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Masya Allah. Semuanya ya, Umi, Umahat. Assalamualaikum. Ya, taib. Kita insya Allah mulai hari ini pelajaran berikutnya. Ya, silakan dibuka kitabnya masing-masing. Di pembahasan ciri-ciri atau tanda-tanda fiil ya. Kemarin sudah sampai sini ya, Umahat ya. Dan Iya. kemarin kita dipraktek. Ya, kalau kita di halaman 6. Nah, kita murojaah sebentar di fiil. Ya, kita udah mengetahui tanda-tanda isim. Nah, sekarang kita murojaah tanda-tanda fiil. Yang pertama, yakni diawali lafaz qad ya. Jika kita menjumpai dalam suatu jumlah atau kalimat yang mana di depannya adalah qad, maka kata setelahnya ini disebut dengan fiil. Ya, fiil itu ada pengertiannya kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Nah, di sini contohnya qad aflaha. Ya, aflaha disebut fiil. Kemudian yang kedua diawali huruf sin. Nah, apabila kita menjumpai suatu kalimat atau misalnya dalam Al-Quran ada suatu kata yang didahului oleh huruf sin. Nah, biasanya sin ini dia bersambung dengan huruf setelahnya, ya. Saurhiquhu. Saurhiku. Nah, di sini fiilnya adalah kata urhiku karena didahului oleh huruf sin. Kemudian yang ketiga diawali huruf saufa. Ya, saufa ta'lamun. Nah, di sini ta'lamun ini juga merupakan ciri dari saufa merupakan ciri dari fiil. Kemudian yang keempat berakhiran ta'nis sakinah. Nah, di sini berarti ada tak sukun ya. Di huruf terakhirnya itu taknya tandanya sukun. Infator. Maka kata ini, kalimat ini disebut dengan fi'il. Nah, selain tanda-tanda yang telah disebutkan empat tadi ya, kita bisa juga mengetahui tanda suatu fi'il itu dari artinya. Artinya itu seperti misalnya sedang duduk, terus kemudian sedang berjalan, sedang pergi. Nah, itu berarti merupakan kata kerja atau fiil. Kemudian yang kedua, Bang, fiil ini tapi juga gimana sih? kemudian ciri yang kelima juga bisa ditambahkan apabila suatu fiil tersebut diawali dengan huruf mudharaah ya. Kemarin sudah ya Umi ya, mudharaah. Salah satunya ada alif yang tadi ya. Nah, ini urhiku. Ini ada afan hamzah. Kemudian ada huruf ta ya. Ana itu ada nun, kemudian ada ya. Nah, itu adalah salah satu atau tanda-tanda dari fiil. Kemudian untuk fiil lagi, nanti juga dia ada yang tandanya sukun, yang disebut fiil amr. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya.
ya jumlah mufidah. Ini udah kemarin atau belum? Baru hari ini ya kayaknya. Belum Ustazah, kemarin juga huruf belum Ustazah. Oh, belum. Baik, berarti ya. Nah, huruf kalau di kitab tuh halaman 8 ya, Umi ya, atau 7 ya. Nah, huruf ini beda dengan isim dan fiil. Kalau isim dan fiil itu mereka memiliki ciri atau tanda. Nah, kalau huruf ini tidak ya. Dan huruf ini tidak bisa dipahami apabila dia tidak bersambung dengan kalimat lain. Misalnya kalau huruf jar berarti setelahnya harus ada isimnya. Kalau dalam bahasa kita itu disebut dengan kata sambung atau kata penghubung. Nah, di sini contohnya ada min, tuma, dan wa ya. Misalnya min memang memiliki arti dari, tapi dia tidak apa namanya tidak menjadi kalimat yang yang sempurna gitu. Belum dia digandengkan atau disambung dengan kalimat lain atau kata lain. Baik, nah di sini kita lihat kesimpulannya ya. Huruf disebut juga harf atau huruf disebut juga huruf dalam bahasa Indonesia. Jadi sama. Harfun kalau bahasa Arab, huruf bahasa Indonesia. Nah, kemudian huruf ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah huruf hijai atau alfabet yang jumlahnya ada 28 ya. Dari alif, ba, tak sampai ya. 28. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua adalah huruf ma'ani. Nah, yang termasuk pada huruf ma'ani tadi ya huruf jar. Yakni huruf yang telah memiliki arti walaupun dia terdiri dari satu huruf. Misalnya di sini wa. Nah, itu cuma satu huruf tapi dia memiliki makna. Artinya dan. Kalau min terdiri dari dua huruf artinya dari. Yang ketiga, kalimat adalah lafat yang mempunyai arti baik satu, dua huruf atau lebih. Jadi kali wa dan min itu disebut kalimat karena dia sudah memiliki arti. Ya, kalimat sendiri kalau dalam bahasa kita disebut dengan kata. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yakni ismun, fi'lun, wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Dan isim, ya, kalau isim ini adalah kalimat yang menunjukkan nama atau sifat, baik orang, tempat, binatang, atau yang lainnya. Dan dia tidak terikat dengan waktu. Nah, sedangkan fi'il, kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan dan dia terikat dengan waktu. Nah, terus berikutnya harfun, harf atau huruf adalah kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas kalau dalam bahasa kita. Yang terakhir isim atau fiil memiliki tanda-tanda tersendiri. Nah, sementara huruf tidak memiliki tanda. Ya, jadi dia tidak termasuk pada isim atau fiil berarti kata tersebut termasuk pada huruf. Tapi pelatihan ini udah dibahas, Umahat? Belum Ustazah. Oh, belum. Ustazah. Belum, Ustazah. Belum ya? Kemarin Ya. kita baru sampai fiil, Ustazah. Oh, baru sampai fiil. Taib. Ya, sekarang silakan berapa yang hari ini 13 ya. Ini 13 ini mustami bisa menjawab semuanya atau ada yang mustami'ah? Kak Ukti Gunda? Eh, Samiah cuma Umu Kenta, tapi ini kayaknya Umi Rini dari tadi masih Iya. bermasalah Nggak dengan apa-apa, nggak audionya. apa-apa. Umir ini dilewatkan dulu aja. Ini lagi saya arahkan. Seperti Oh Umir iya, sudah saya arahkan. Alhamdulillah Umir baik. bisa. Ya, baiklah. Sip. Nah, sekarang silakan ya nomor 1 jawab ida dan jaa ya. Di sini pilihlah kalimat di bawah ini, maksudnya jawablah kalimat di bawah ini yang udah dikasih arti yang manakah isim, fiil dan huruf. Nah, nanti sekalian disebutkan cirinya ya. Misalnya kalau huruf tidak memiliki ciri berarti tidak disebutkan. Silakan yang pertama. Utirini tadi Ustazah. Nomor 2. Dua berikutnya.
Utinu. Bunda Nurul. Ya, Ustazah. Ya, silakan Umi. Ida artinya apabila, termasuk isim fi'il atau huruf? Yang ida. Apa Ustazah? Ida. Naam, Ida. Oh ya, ida. Masuknya huruf. Bentar. Huruf Ustazah, huruf. Iya, San. Lanjut berikutnya masih Umi Nurul yang Ja'ah. Jadi satu umahat menjawab dua ya. Yang satu Ya. baris itu Ida dan Ja'ah, kemudian bawahnya Nasru dan Allahi dan berikutnya. Ja'ah termasuk apa Umi? Ya, bentar Ustazah. Nggak kelihatan, bentar Ustazah. Eh, Umi Nurul ada kitabnya, ada bukunya? Ada Iya, munahmu Ustazah. di halaman 10 ya mungkin kalau kita baru. Ya, halaman. Di halaman 10. Halaman 10. Oh, Lap- ja datang Ustazah. Iya, Ida. ya. Masuk apa? Isim fi'il huruf. Bentar. Berarti dia apabila ida ja datang. Fi'il ya Ustazah. Fi'il. Iya, karena di situ kita lihat maknanya ya. Ya. Dia artinya datang. Nah, berikutnya silakan. Saya Ustazah. Ya, silakan. Allah Kata sama lafadz Allahi. Nah, Umi, silakan. dari kiri ke kanan ya Ustazah. Iya, Nasru pertolongan, kata kerja berarti termasuk fiil. iya, bukan ya. Kalau Nasru di sini itu isim. Oh, isim. Dia itu Nasrun, ya. Karena sebagai mudhof jadi fiilnya dihilangkan menjadi Nasru. Nah, kita lihat kata setelahnya atau kalimat setelahnya Allah itu dia harokatnya kasroh. Berarti kalau di sini harokatnya kasroh, maka kata di depannya itu sudah dipastikan isim ya kalau dia tidak bertanwin. Jadi Baik. di sini ini adalah isim. Dua-duanya isim. Jazakumullah khairan Ustazah. Satu lagi Umi, lafadz Allah. Oh, lafaz Allah tadi karena kasroh kata Ustazah jadinya isim. Nah, isim. Kemudian satu lagi cirinya apa? Eh, ada tasdid yang Eh, tegak. Dikati dengan alif lam, ya. Jika ada alif lam di depannya, maka disebut dengan Isim. menaamkan. Baik, lanjut berikutnya. Kata wa dan al-fathu. Yang nani. Yang nani menerima telepon. Yang dibuka mic-nya yang enggak tadi saya tutup yang apa itu mic-nya apa? Wa adalah huruf. Nah, iya. Kemudian al-fathu. Alfat isim karena ada alif lam. Naam, ahsan. Baik, lanjut berikutnya. Wa dan ro'aita. Wa mohon bimbingannya Ustazah. Slafadzul Umi. Wa huruf Ustazah. Nah, ro'aita. Isim. Ro'aita di sini ada suatu perbuatan ya, artinya apa? Melihat. Perbuatan atau kegiatan yang mengandung dengan waktu. Jadi apa? Fi'il. Nah, fi'il. Baik. Berikutnya an-nasa yadkhuluna. Silakan Umi berikutnya.
Yayan. An-nasa manusia isim Ustazah. Nah, Ahsan. Lanjut. Ya, ya dahulu berarti memasuki fi'il karena Iya, kata kerja. iya, kata kerja ya, tandanya juga ada huruf ya di depannya. Nah, lanjut berikutnya kata fi dan dinin. Fi huruf saja Nah, di isim. Nah, diakhiri dengan tanwin ya. iya, nah, Masya Allah. Baik, lanjut berikutnya lafaz Allahi dan afwajan. Bunda Rosi. Bunda Rosi. Afwan, yang mana La- ya? Iya, lafaz Allahi dan afwajan, Umi. Allahi, Allah, isim, Nah, cirinya apa, Umi? ada alif lam, ada juga kasroh. Masya Allah. Kemudian afwajan. Afwajan, berbondong-bondong, berarti fi'il pun. Iya, ini tandanya tanwin ya. Jadi apa? Tanwin. Fi'il. Isi. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, Isim. ya. Isim. Karena Isim. diakhiri dengan tanda tanwin, maka disebut isim. Jadi tanwinnya itu bukan kasrotain aja ya, semua tanwin. Domatain, fathatain, itu juga termasuk ciri dari isim. Baik, lanjut berikutnya. Fa Saya dan Ustazah. sabih. Ya, saya Ustazah. Silakan, Fa, Umi. maka ini huruf, sabaat ini fi'il. Sabih, Sabah, sabah ya. sabih Sabih ya, ya. sabih. Sabih Di ya. sini tanda kasrohnya di bawah tasjid, jadi kita bacanya sabih ya. Sabih ya. Makanya Fi'il. fi'il. Taib, terakhir kalimat bi dan hamdi. Bi huruf, hamdi isim. Akhirnya kasroh. Nah, huruf dan isim. Baik. Oh, masih ini ya, terputus kayaknya. Masih ada robbika. Robbika. Berikutnya Umi siapa? Robbika dan wa. Mitini dibuka mic-nya. Arningsih. Sudah tadi jawab Bi sama Hamdi tadi. Umi ini sekarang, Umi ini ya. Ya, Assalamualaikum Ustazah, ini baru baca, baru nulis. Ini yang mana Ustazah? Belum ada bukunya soalnya. Oh, ini di tempat anak ini Umi. Nomor halaman 11-nya kayaknya belum terupload ini. Jadi coba Kirain dilihat kemarin nggak gabung. ya, itu di surat An-Nasr. Kata Robbika dan wa termasuk apa di surat An-Nasr? Wahnya dan ya. Robika, itu Allah isim, enggak? Ya, Robbika apa isim dan Isim. wanya Huruf. Huruf. Nah, iya, ahsan. Baik, lanjut berikutnya kata istaghfir dan hu. Istaghfir berarti masuknya fi'il, kemudian hu di sini apa kemarin Ustazah isim domir ya teh? Iya, Ya, termasuk isim ya. Nah, isim domir. Baik, berikutnya lagi kata inna dan hu. Ini ya. Ini inna dan hu. Umi Citra. Kemudian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ini isim Ustazah. Inna itu termasuk ada ciri isimnya? Ada harokat kasroh Ustazah?
Harokat Salah ya? kasrohnya di hamzah ini ya. Oh ya, ini bukan tanda dari isim ya. Kalau harokat kasrohnya itu terletak pada huruf terakhir suatu kata, nah itu baru disebut isim. Nah, kalau Baik. harokat kasrohnya terletak di depan, itu belum tentu isim ya. Nah, kalau ini dia terdiri dari dua huruf, dia termasuk inna, Huruf. itu adalah Huruf. Oh huruf. ya. Ya, dia Anak tidak Ustazah. memiliki ciri tidak memiliki ciri untuk fiil dan juga tidak memiliki ciri untuk isim, maka dia masuk ke dalam Huruf. huruf. Terus lanjut Nah, berikutnya Ustazah. hu. Jadi innahu ini ada Hu. dua kata, inna dan Ya, hu. Ustazah. Nah, Hu hunya di di sini sini isim domir. ahsanti. Iya, hunya di sini isim Sebetulnya dhamir. Baik, berikutnya kata kana dan tawwaba. Putih Aryati sudah. Putih Aryati. Umi Aryati udah Umi. Udah, sudah. Belum. Selanjutnya Umi Sri Rezeki udah Ustazah. Baik, belum Ustazah? Belum Silakan Umi? Umi Sri Rezeki. Baik. Nah, ya, silakan Umi. Kata kana, iya. Kana adalah huruf Karena ini masuk ke dalam fiil ya Umi ya. fiil ya. Fiil madi ya, fiil madi. Fiil maldi nanti nakis ya, tapi nanti kita sebutkan fiil dulu nggak apa-apa. Oh, ya. Nah, karena Fiil. termasuk fiil tawaban. Tawaban, penerima taubat, isim. Iya, isim ya cirinya. Cirinya adalah tanwin, Nah, fathah tain. iya, cirinya adalah tanwin. Nah, ada yang belum Umi? Semuanya? Siapa yang belum? Sudah Ustazah. Saya nggak baca karena semuanya hadir. Insyaallah. Ustazah, maaf. Afan mau nanya, kalau sabih tadi apa ya? Sabih. Sabih itu termasuk dari fi'il ya. Cirinya dia sukun di akhirnya. Oh gitu. Fiil ya Ustazah. Nah, sukun di akhir ya. iya, sukun di akhir. Nanti ciri dari fi'il amr. Salah satu Baik. ciri dari. Ya, sukun di akhir fi'il amr ya. Ya. Ya, silakan lagi ada yang bertanya? Jazakallah Ustazah. Jazakillah khair. Dari latihan di halaman 8 dan 9, ini kira-kira ada yang belum dipahami? Kenapa ini fi'il, kenapa ini isim, kenapa ini huruf? Silakan Umi kalau belum ada yang dipahami. Ya, Afwan Ustazah bertanya, yang wajan itu ya, kan walaupun berbondong-bondong karena di akhirnya ada fathah tain, jadi tetap aja isim ya Ustazah ya, bukan fi'il. Iya. Betul Umi. Ya, karena tandanya di situ apa? Tanwin. Maka di sini dia merupakan ciri dari isim. Ada lagi? Ana Ustazah Afan. Untuk fi'il Ustazah, untuk sukunya ini dia selalu di akhir apa bisa di tengah Ustazah? Nanti ada yang di tengah juga. Misalnya ro'ai itu ya. Oh, tapi ya-nya itu di akhir. Dia termasuk di lam fi'ilnya. Kalau sukunnya itu fa'ala. Sepertinya di akhir dong ya. Ya ya Ustazah. Soalnya kan kayak ini Hamdi ini kan masuk isim Ustazah. Nah, Nasrun itu termasuk dari apa? Dari isim. Hamdi itu juga termasuk dari isim. Berarti kalau sabah itu isim atau fi'il? Sabih itu termasuk fi'il ya, karena huruf sukunnya ada di akhir. Oh, berarti kalau untuk sukun akhir hanya berlaku untuk fi'il. Iya, karena nanti kita belajar itu masuk dalam ini ya, jazm atau majzum. Jadi yang tandanya sukun di akhir itu khusus untuk fi'il saja. Adapun isim itu tidak pernah bertanda sukun di akhirnya. Gaji cirinya Ustazah ya. Berarti udah pasti fi'il kalau di akhir ya Ustazah. Ya, nanti itu kalau sabih berarti di sini
apa Fiil. namanya, ya fiil karena sukun harokat, bukan harokat, bukan harokat ya, kalau sukun itu tandanya sukun. Nah nanti macam-macam ininya ya, kayak istaghfir, nah itu memohon ampunlah, itu juga termasuk dari fiil karena Di harokat akhir. terakhir, tanda terakhirnya sukun kok harokat. Iya, Ya. afan. Fahim Ustazah. Jazakillah Nah, khair Ustazah. jazakillah khair. Ustazah, itu yang karena saya belum paham kok masuk fiil ya Ustazah ya. Iya, nanti itu ada pembahasannya tersendiri Umi di fiil nakis ya. Jadi tidak kita jelaskan sekarang. Ya, yang terpenting kita tahu bahwa kana di sini itu dia termasuk nanti awamil atau sesuatu huruf yang menyebabkan, bukan huruf ya, yang menyebabkan, yang masuk kepada mubtada dan khobar. Nanti penjelasannya insya Allah ada, tapi masih agak jauh ya. Nah, jadi Jadi karena masuk di fiil sini, ya. karena di Oh, sini masuk kepada fiil. oh ya. Jazakillah khairan Ustazah. Wa jazakillah khair. Ada lagi? Silakan. Kalau fi Ustazah itu kan sukun di akhir, jadi maksudnya itu ya fiil. Fi itu kan di dalam ya. Fi berarti dia termasuk Huruf. huruf. Oh, kan barang itunya bukan sukun di akhir ya. Di sini fi itu tidak memiliki ciri-ciri di isim dan di huruf Umi. Ya, Oh, kan cuma di di dalam. di. Oh, Nah, di apabila dalam ya. tidak dengan kata berikutnya misalnya di dalam rumah fil baiti. Fi baik ya. Nah, baru sempurna. Nah, kata setelah yang setelah fi ini disebut dengan isim. Ya Ustazah, jazakallah khair. Saja Nah, Umi. ya. Untuk nasru itu kalau misalnya tidak ada ciri isim maupun fiil, kita lihat dari artinya saja ya. Iya, betul. Nasru. Oh. Ya, Jadi kalau tidak ada ciri sama tidak ada menunjukkan ciri salah satu isim atau fiil atau huruf, jadi kita harus nggak tahu artinya Ustazah ya. betul, sebenarnya misal kita nggak tahu artinya ya Umi ya. Ya, Nah, kita ya. lihat di sini cara untuk mengetahui kata tersebut isim atau fiil. Jika Ya. kata nasru ini harokat akhirnya dia kasrah, lafadz kasrah ya. Nah, sudah dipastikan bahwa kata sebelumnya ini juga termasuk isim. Nanti ini kita belajarnya di mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu kalau di nahwu ini agak di belakang diletakkannya. Nah, kalau di durus lugha itu letaknya dia malah di depan. Di pelajaran yang kelima ini udah dikenalkan kita nasrullah apa mudhofun ilaih. Nah, itu untuk mengetahui bahwa dia isim atau bukan. Nah, kemudian sebelumnya kalau udah jaa ini kan ma'ruf ya, maksudnya kata kerja yang kita udah tahu artinya, misalnya telah datang ya. Telah datang berarti jika ada kata kerja ya, ada kata kerja di depan, kemudian setelahnya ada kata yang di sini itu harokatnya, maka sudah pastikan kata setelahnya ini disebut dengan isim ya. Ya, menjadi objek dari kata ja. Ja. Putus-putus. Putus-putus. Baik saja. Gimana apa putus-putus, Umi? Iya, tadi putus-putus. Tadi sedikit putus-putus saja. Iya. Oh ya, mau bilang lagi penjelasannya. Jadi begini, untuk mengetahui kata nasru ini fiil atau isim atau huruf, kita lihat kata setelahnya. Jika kata setelahnya ini berharokat kasroh dan dia di sini dua ya cirinya berharokat kasroh dan dilekati oleh alif lam, maka kata sebelumnya nasru di sini sudah dipastikan dia adalah isim. Jadi sama ya, cuman dia memiliki harokat yang berbeda. Yang pertama nasru di sini harokatnya dhamma, kemudian lafaz Allahi di sini harokatnya kasroh. Perbedaan harokat ini ya kita bahas di dalam
apa ilmu nahwu ini. Kenapa dia berharokat dhammah dan tanpa tanwin? Tidak ada seperti tidak ada ciri-cirinya isim yang udah disebutkan ya. Ya. Nah, terus kemudian dikatakan ini isim karena ini menjadi mudhof. Ya, mudhof itu sesuatu yang disandarkan kepada isim yang lain. Kata yang disandarkan kepada. Jadi ini merupakan dua kata Ustazah ya, pertolongan Allah. Iya, nasru itu dua nasru. kata, Allahi itu satu kata Ibrahim. Oh iya ya. Jadi nasrullahi itu harusnya satu kata menjadi isim gitu ya. Jadi mudhof ilaih itu maknanya adalah dua kata yang dijadikan satu, kemudian dia menimbulkan makna yang baru. Nasrun, awalnya kan di sini tuh nasrun, dia bertanwin sebenarnya. Karena dia disandarkan dengan lafadz ini, maka tanwinnya hilang. Nah, itu nanti kita pelajari di kaidah mudhof ilaih. Tapi kalau kita bicara hanya nasru aja, pertolongan gitu. Fi'il. Iya, betul. Oh gitu. Baik saja. Jazakillah saja. Satu lagi Ustazah. Itu yang sabih tadi, selain dia akhirnya sukun yang di akhir kata, itu sin bukan ini juga Ustazah. Cirinya ciri fi'il. Bukan. Jadi ini udah termasuk dari kata dari sabih ini. Jadi ini adalah satu kalimat ya. Yang berbeda itu cuma fa-nya aja. Nah, fa-nya ini dia sendiri termasuk dari huruf. Satu kata ya Ustazah, jadi nggak masuk ciri fi'il ya sinnya ya? Bukan. Iya. Makasih Ustazah. Terima kasih Umi. Ustazah satu lagi Ustazah Afwan. Ya, dikata ro'aita, engkau melihat. Itu tadi apa? Saya terlewat Ustazah. Itu adalah fi'il. Fi'il. Cirinya Ustazah? Cirinya kita lihat artinya. Melihat itu suatu ini ya, suatu pekerjaan, suatu kegiatan yang bermakna yang memiliki waktu. Jadi melihat itu kayak kata kerja kan? Melihat, duduk, berdiri. Nah, itu kan kata kerja. Nah, di situ. Kemudian nanti itu maksudnya belajarnya kalau di dalam nahwu ini itu nanti dia masuk ke apa namanya? Fi'il naqis ya. Bukan fi'il naqis. Fi'il yang mengandung huruf ilah, betul, fi'il naqis. Kalau kita nggak tahu artinya Ustazah. Kenapa Umi? Kalau kita nggak tahu artinya, kita bisa menentukannya bagaimana? Kita lihat kata setelahnya. Kata setelahnya ada ya, di sini dilekati oleh alif lam. Nah, dilekati oleh alif lam, maka kata seperti dipastikan fi'il tidak ada ciri-ciri dari isim. Ya, alif lam, tidak ada kasroh ya. Nah, seperti itu. Oh gitu ya. Kita lihat kata setelahnya. Nah, Ustazah. Sekarang kita latihan di kata di surat berikutnya ya. Jadi yang tidak ada artinya. Nah, di sini kita aplikasikan. Semuanya melihat di layar ya, Umi. Jangan melihat di Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi nanti kita kira-kira sudah tahu belum termasuk di apa isi huruf itu ya. Pertama, kembali ke nomor 1 ya. Jangan yang ini, yang agak banyak dikit. Bentar. Ini aja, coba Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Silakan yang pertama, coba Umi, kata ro'aita. Utir ini tadi, utir nomor 2 aja, utir Nurul. Umi, sudah. Gimana, Saudara? Iya. Aro'aita. Nah, aro'aita ini termasuk isim atau huruf atau fi'il, Umi? Ini kira-kira ada berapa kata di dalam sini? Ataukah hamzanya sendiri, ataukah hamzah di depannya ini termasuk dari kata ro'aita? Di depannya ada A, itu aro'aita itu A. Ya, ini coba. Kita nggak boleh lihat Al-Quran ya, lihat di screen aja. Nah, ini kan nggak tahu arti misalnya. Nggak lihat Iya. Al-Quran. Nah, coba. Nah, ini hamzah ini satu kata dengan ro'aita atau bukan, Umi?
Satu kata Ustazah, aro'aita. Hanya ya, A-nya ini dia sendiri ya. Jadi ro'aita ini terdiri dari dua kata, Hamzah dan ro'aita. Ya. oh iya. Kemudian pertanyaannya, Hamzah ini termasuk isim fi'il atau huruf? Huruf ya Ustazah. Naam, ahsan, Masya Allah. Kemudian ro'aita? Ro'aita isimnya. Nah, kalau isim, apakah ada ciri-ciri isim di sini? Apakah di alif lam? Alif lam ya? Aita itu Iya. apa? Coba kalau isim ciri-cirinya apa, Umi? Lam, ciri isim, al, ya. Ada Kata lam. ro'aita. Ya, ro'aita pada kali ada alif lamnya? Nggak ada, Ustazah. Ada. Terus kemudian ciri yang kedua dari isim? Ada apa nama orang, Ustazah? Nama orang. Ro'aita apakah nama orang? Bukan ya? Bukan. Bukan orang. Bukan. Kemudian ciri yang ketiga itu berharokat kasroh. Ro'aita apakah berharokat kasroh terakhirnya? Ya, fathah, Ustazah. Ya, fathah. Kemudian bertanwin. Apakah ada tanwinnya di huruf terakhirnya? Tidak ada. Nah, tidak. Berarti ini ciri dari? Fi'il ya? Nah, fi'il ya. Ciri Ya. dari fi'il. Terus kemudian, nah, jazakillah khair Umi. Jadi ini Hamzah termasuk huruf, ro'aita termasuk fi'ilnya. Ya, fi'il. Berikutnya silakan. Umi siapa? TV. Iya, kata alladzi dan yukad. Alladzi fi'il ya Ustazah. Fi'il, kalau fi'il kurang tepat Umi. Coba kita lihat ciri-ciri dari fi'il. Alif lam. Oh, isim Ustazah. Isim Alif ya. lam. Dilekati alif lam. Nah, ini adalah ciri dari isim. Nanti maksudnya ini isim mausul. Taib. Kemudian yukadzibu. Fi'il ya Ustazah. Fi'il cirinya? Terakhirnya ada ya. Domah. Diawali oleh huruf ya. Tadi ada salah satu ciri dari fi'il itu jika diawali oleh 4 huruf itu hamzah, ya, kemudian nun, ta, dan ya. Nah, ini yukadzibu ini termasuk dari fi'il, ya. Nanti fi'ilnya fi'il mudhari. Tapi kita cukup menyebut fi'il isim atau huruf. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya biddi. Bidin. Fi'il huruf jar. Jadi Termasuk din agama ya, isim. Isim ya. Ciri isimnya apa Umi? Itu ada kasroh. Ada kasroh. Huruf akhir kasroh. Kasroh. Terus ada apa lagi? Alif lam. Dilekati alif lam. Satu lagi ciri isimnya. Kasroh, alif lam, huruf jar tadi saja. Iya, Mumtazah ya. Jadi di sini bidini ini ad-din itu cirinya ada 3 ya. Yang pertama didahului oleh huruf jar, yang kedua dilekati alif lam, kemudian yang ketiga harokatnya kasrah. Lanjutnya kata fadzalika. Fa itu huruf ya Ustazah. Huruf 6. San, dzalika. Zalika itu fi'il. Ya, ini dzalika nanti ini masuknya ke isim ya Umi ya. Isim isyarah. Ya, memang tidak ada cirinya. Nah, nanti itu kita ada pembelajaran itu kalau di mubtada khobar kalau tidak salah ya. Kalau untuk di Durus Lughah ini
pelajaran keempat di jilid 1. Nah, dzalika di sini termasuk dari isim ya, namanya nanti isim isyarah. Pak huruf, dzalika isim. Taib, Masya Allah, barakallah. Lanjut berikutnya, alladzi. Di sini banyak yang belum masuk, belum berusul saja. Oh, iya ya. Banyak yang 80% tidak ada di durusul. Oh, taib. La ba'sa. Alladzi, berikutnya alladzi dan yadu'u. Saya ya saja. Alladzi isim diawali Alladzi, alif. iya. Ya. Alif lam. Terus yadu'u. Yadu'ul fi'il karena diawali sama huruf ya. Naam, ya. Ya. Da'u. Tayyib, nah barakallahu fiik. Lanjut berikutnya al-yatima. ini Oh, masih ya. Al-yatima. Berikutnya tadi dua-dua nih ya. Oh, iya. Berikutnya al-yatima. Isim ya Ustazah. Naam, isim ya. Cirinya? Sudah ya. Cirinya apa Umi? Disebutkan cirinya? Cirinya didahului dengan alif lam. Naam, ahsan, barakallah. Lanjut. Berikutnya, nomor berikutnya siapakah? Rosi. Bunda Rosi, mic-nya belum dibuka. Ya, wala ya. Enggak jelas ininya apa. Iya, wala yahuddu. Yang mana ini? Wala huruf huruf la huruf nah dan kemudian yahuddu. Wala ya betul. Afwan nggak kelihatan. Wala ya kelihatan. Yahuddu. Wala yahuddu ya yaudu yang Ustazah. Yahuddu ya fiil isim atau huruf Umi? Ya, ada ya-nya berarti ada ya-nya berarti ya-nya berarti fiil. Nah, ya fiil. Ahsanti barakallahu fi. Seterusnya saya Ustazah. Ya, ala to'ami. Ala to'ami. Ala ini isim kali. Ala isim. Asal huruf ya di sini ala. Huruf ya ala. Ya. Kata tunjuk. Termasuk huruf jar nanti. Kemudian to'ami. To'ami ini fiil ya. To'ami. Coba kalau to'ami itu fiil cirinya apa Umi? Ini yang berakhiran kasrah ya. Nah, ya untuk kasroh itu hanya terjadi pada isim. Adapun fiil itu tidak pernah harokatnya kasroh ya karena fiil tidak pernah didahului oleh huruf jar. Di sini ala termasuk huruf jar. Jika ada huruf jar seperti ini, kata setelahnya merupakan ciri dari isim. Nah, isim ya. Cirinya yang pertama harokatnya kasroh, kemudian dia didahului oleh huruf jar. Barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut berikutnya. Al-miskini. Ya, Umi Ining. Al-miskini. Al-miskini isim. Karena di depannya ada alif lam. Terus akhirnya huruf kasroh di akhir. Iya. Terus kemudian fawailun. Fa-nya huruf. Nah, di huruf terakhirnya ada apa domah tain berarti itu isim. Iya, wailun di sini dia isim. Naam. San barakallahu fiik. Lanjut berikutnya
lil musallina. Setelah Umi Ning, Saya, Betul. saya. Saya ya Ustazah ya. iya, Umi silakan. Setelah Umi Ning. Musolina, artinya huruf ya. Lil musolina. Li, jadi ini Ada yang huruf lam. lam ya. Huruf asam. Terus al-musallin. Al-musolin, isim. Iya, isim. Nah, tanda isimnya pertama ini ya. Iya, ya. Dilekati oleh alif lam. Terus kemudian ini termasuk dari jamak mudzakkar salim. Nanti dia majrurnya dengan ya. Nah, ini soal kita pelajari juga di sini ya. Iya, betul. Baik. Selanjutnya kata aladzina dan Ala- hum. Alladzina berarti masuknya isim mausul, hum di situ isim domir, an huruf jar ya Ustaz. Iya, taib, Masya Allah. Barakallah. Berikutnya siapa, Umi? Berikutnya Umi Citra. Ya, Umi Ya, Citra ya. kata solatihim sahuna. Solah huruf Solatihim, solati. Jadi ini ya, jadi ini satu. dua solat. Solatihim itu fiil Ustazah. Ya, solati. Ciri fiilnya apa, Umi? Ciri fiilnya ada ya. Ya-nya di mana, Umi? Solatihim. T-nya tidak panjang. Solatihim. Jadi huruf mudhora'ah, 4 huruf mudhora'ah itu ya. Alif, hamzah, Hamzah, nun, ya, dan ta. dan ta itu terletak di awal, bukan di tengah. Oh, bukan di tengah. Iya, Ustazah. Jadi jika hurufnya terletak di awal, bukan di tengah. Oh, baik Ustazah. Di awal. Nah, kira-kira ini ciri dari apa? Sholat. Isim. Iya, isim ya. Karena yang pertama, berarti itu akhirannya harokatnya kasroh. Kemudian dia didahului oleh huruf jar, an, ya. Terus kemudian kalau him, di sini termasuk apa? Isim atau fiil atau huruf? Fiil Ustazah, karena sukun di akhir. Oh iya, nah him ini termasuk dari apa? Dari isim juga ya, tapi namanya isim domir, ya, sama kayak hum. Karena kenapa di sini harokatnya kasroh? Karena ada huruf jar dan dia di sini itu sebagai apa? Suaranya hilang di saya. Hasil. Apa Ustazah suaranya tadi sempat hilang di saya? Oh, yang mana Umi yang hilang pas penjelasan mana? Jadi Yang pas penjelasan him. Solatihim. Ya, solati termasuk isim karena didahului oleh huruf an. Huruf an ini namanya huruf jar. Kemudian him di sini juga termasuk isim ya, namanya isim domir. Kenapa dia kasroh? Karena sebagai mudhofun ilai dari kata solati. Oh, Ya, berarti nggak selamanya kalau suku di akhir tuh nggak selamanya fiil ya Ustazah ya? Ya, betul. Dilihat kalau cuma 2 huruf seperti ini ya, tapi enggak juga karena nanti ada fiil yang cuma terdiri dari 2 huruf dan dia harokatnya tandanya terakhirnya juga sukun. Gitu Jadi ya. Jadi dilihat lagi sukunnya ini dia termasuk sukun yang ada dalam fiil atau isim. Nah, kalau kata setelahnya di sini ya, kata sebelumnya ini dia berharokat kasroh, maka di sini juga dia disebut dengan isim. Jadi kalau isim itu dia bisa bergandeng dengan huruf, bisa bergandeng dengan fiil, ya. Ustazah. Satu lagi sahuna. Sahuna itu tunggu Ustazah, ada wow di situ. Berarti
Sebentar Ustaz. Sahuna. Fi'il ya Ustazah. Nah, di sini juga isim ya. Ini namanya nanti kita kalau belajar di isim, pembagian isim menurut jenisnya, ini maksud isim jamak mudzakkar salim. Cirinya Ustazah? Cirinya ada wawul. Ada wawunya di sini. Baik Ustazah. Syukran jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Ada lagi Umi yang belum? Belum? Saya saja. Ya, sekarang kata alladzina hum. Alladzina, alladzina isim mausul, kata sambung. Hum isim domir. Yurouna fiil mudore. Nah, ya, fiilnya diawali ada huruf ya. Diawali dengan huruf ya. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Wayam nauna. Bunda Siapa? Heni. Bunda Heni. Wayam nauna. Nilis. Mana Bunda baru masuk tadi. Tindak Bunda Henilis. Bunda Henilis lagi sambil di kereta soalnya Umi. Oh iya suaranya itu ya. Suaranya hilang timbul. Soalnya lagi sambil safar beliau. Alasnya. Ada lagi yang belum? Enggak, Bunda Heni saja Ustazah. Ini sudah semua. Lagi safar ya. Nah, di sini yang terakhir ada kata wayam Nah, ini termasuk apa? Wayam nauna umahat. Wayam hanya di situ huruf ya itu fiil awalannya termasuk fiilnya terus al-maun itu isim fiilnya diawali oleh kita kalau jamak mudzakkar salim di sini ada wawu dan nun. Nah, baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, itu tadi ini ya cara mengaplikasikan ciri dari isim fiil huruf pada Al-Quran, misalnya kita tidak tahu maknanya. Jadi kita lihat dulu ciri-ciri dari kata ini apa. Apakah ini termasuk ciri-ciri dari isim ataukah ciri-ciri dari fiil? Ataukah kalau tidak ada di keduanya termasuk ciri-ciri dari huruf. Jadi dilihat seperti itu. Kemudian untuk ciri dari yang diawali huruf mudharaah tadi ya, 4 huruf mudharaah itu hurufnya selalu terletak di depan. Ya, tidak pernah terletak di tengah. Jadi misalnya kayak ya berarti ini ya du'u, nah ini ya-nya di depan. Misalnya kalau di sini aro'aita bukan hamzah, di sini bukan termasuk dari huruf mudharaah ya, namanya di sini hurufnya huruf istifham. Kita tanya. Kemudian misalnya ada nun, berarti nunnya terletak di depan. Terus kemudian misalnya ada ta, berarti ta-nya terletak di depan, ya gitu. Jadi hurufnya tidak terletak di tengah atau di akhir untuk huruf mudharaah. Terus kemudian seperti dzalika ini kan ciri-ciri dari isim juga ya, tapi dia tidak memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan. Ya, cara mengetahuinya nanti insya Allah akan pada pembahasan itu pembagian isim isyarah gitu ya. Isim isyarah itu masuk dalam kata tunjuk. Nah, itu termasuk dalam isim bukan huruf. Insya Allah mudah ya. Masih ada yang bingung? Fadzalika itu 2 fa sendiri ya Ustazah? Betul, iya. Fa itu sendiri huruf termasuk dari isim. Iya. Syukran Afan saja. Nah, silakan Umi. Ya, saya suka mendengar ada 2 pendapat bahwa alazi itu termasuk isim mausul. Satu lagi termasuk alif lam samsiah. Itu yang mana Ustazah? Oh, itu sebenarnya beda pembahasan ya. Kalau alif lam syamsiah itu memang lam
Ya, di situ dia lam ta'rif termasuk dari isim. Jadi Aktif ya. pembahasan di lam ta'rif yaitu kenapa Oh, adanya lam ta'rif itu adalah satu keadaan yang untuk mengubah isim yang awalnya nakiroh dia ya. menjadi ma'rifah. Cuman kalau kata al-ladzi ini dia sudah dari sananya al-ladzi ya. Sudah tetap ya. Iya, sudah Jadi tetap. kalau kita bedah ayat al-ladzi termasuk isim gitu ya. Betul, Isim. iya, Oh, al-ladzi termasuk isim isim. maus, lebih tepat lagi isim mausul gitu ya. Jadi Nah, bukan termasuk takrif ya, bukan termasuk takrif. lam ta'rif. Lam Ya. ta'rif itu maksudnya ta'rif itu dia isim yang ma'rifah. Memang kalau untuk isim mausul dia termasuk isim ma'rifah, Umi. Oh, marifat ya. Oh. Ma'rifah itu udah khusus ya. Udah Hmm. khusus. Beda misalnya contohnya kata kitabun. Nah, ini berakhiran dengan tanwin. Adanya Ya. tanwin dalam kata tersebut itu menunjukkan bahwa isim tersebut itu masih nakiroh, masih umum. Ya, Oh, misalnya masih. buku yang Oh. mana jelas. Tapi ketika didatangkan lam ta'rif ya, al-kitab ya, tanwinnya hilang karena dilekati oleh alif lam. Karena alif lam dan tanwin tidak akan pernah bisa bersama. ya. Nah, itu al-kitab itu sudah khusus. Misalnya al-kitabul ladzi, buku yang al-kitabul ladzi alal maktabi, buku yang ada di atas meja itu jadidun, baru. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kata al-kitabu di sini itu udah khusus, bukunya udah khusus, kita udah tahu buku yang mana seperti itu. Nah, kalau kitabun itu masih umum, jadi bisa buku yang di mana aja seperti itu. Jadi tidak akan pernah bertemu depannya al, belakangnya tanwin gitu ya Ustazah ya. Betul, nah sahih. Baik, saya kira Ustazah. Ustazah, Nah, Ustazah itu yang tadi sahun itu sama dengan sabih satu kata ya Ustazah ya. Cuman wawun ya. sama Nah, Mumi. Jadi satu kata sahuna itu satu kata. Nanti kita belajarnya kalau ada wawu dan nun itu nanti ciri dari jamak mudzakkar salim. Nanti insya Allah kita belajar setelah beberapa pertemuan insya Allah. Iya, jadi bukan ciri fiil sinnya tadi Ustazah ya sama dengan sabih tadi ya. Iya, bukan. Bukan. Oh ya, kata. Oh ya. Ya. Jazakillah khairan Ustazah. Wa jazakillah khair ya. Bedanya antara sahun dan sabih yang ada di surat An-Nasr tadi ya. Kalau sabih di sana itu perintah fiil, kalau di sini sahun itu adalah isimnya. Ustazah, satu lagi Ustazah. Yadu'u kalimatnya apa? Cuman yadu aja Ustazah. Itu kan termasuk fiil ya Ustazah, karena diawali dengan ya. Sampai ain Umi. Yadu'u. Yadu'u. Oh, yadu'u. Iya, baik. Fiil ya Ustazah berarti ya Ustazah ya. Iya, karena cirinya tadi diawali oleh huruf ya di depan. Betul. Jadi huruf mudhora'ahnya selalu terletak di depan ya, nggak pernah di tengah. Jadi kalau di tengah atau di akhir itu nanti beda ini lagi. Iya, faham Ustazah. Syukran jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Nanti silakan Umi semuanya ditelaah masing-masing ya. Surat-surat berikutnya untuk mengetahui ini fiil, isim atau huruf ya. Itu fondasi untuk awal untuk melatih kita, membiasakan kita untuk bisa mengetahui isim fiil huruf. Nanti dari dasar yang seperti itu insya Allah akan belajar yang tingkatan lebih di atasnya lagi seperti itu. Barakallahu fikunna jami'an. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan pada pembahasan jumlah mufidah insya Allah. Ya, jumlah mufidah. Baik. Karena waktunya sudah habis, insya Allah kita cukupkan dulu belajarnya pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami apa yang telah kita pelajari. Misalnya masih bingung, silakan didiskusikan di kelas ya. Misalnya ini cara membedakan ciri yang ini seperti apa, cara membedakan kata ini kok bisa fiil atau kok bisa isim, itu bagaimana. Baik, alhamdulillah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. As-salih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Di katsir jalan Ustazah. Ustazah. Jadi amal jadi Ustazah Ibu. Syukran Umi semua.